Kemudian bahwa yang wajib memberikan sesuatu itu ada terbagi dua. Ada yang wajib dengan syariat, ada yang wajib dengan muru'ah, kehormatan dan adat. Jadi memberi sesuatu harta kepada orang lain itu ada yang dituntut oleh syariat dan ada pula yang dituntut oleh kehormatan dan adat istiadat. Wasakhi huwa alladhi la yamna'u wajib syar'i wala wajibal muru'ati. Orang yang dinamakan pemurah itu ialah orang yang tidak mencegah tuntutan syariat, tidak mencegah pula tuntutan kehormatan. Nah, apabila orang itu memberi sesuatu karena dituntut oleh agama, karena dituntut oleh kehormatan diri, maka orang itu disebut sakhiyun, pemurah namanya. Fa'in mana'a wahidan minhuma, bila dia mencegah satu dari keduanya, fahuwa bakhilun, maka dia disebut dalam agama orang yang bakhil. Dia mencegah satu di antara dua. Misalnya kalau urusan yang wajib-wajib semuaan dilaksanakannya, tapi urusan menjaga kehormatan diri ini kadang mau keluar duit. Nah, ini namanya bakhil. Nah, jadi orang yang keluar dari bakhil itu orang yang memberikan sesuatu sesuai dengan tuntutan agama dan tuntutan kehormatan diri. Bila salah satu dicegahnya, maka dia disebut dalam agama bakhilun, orang yang bakhil, yang masuk dalam berbagai macam ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin alladhi yamna'u wajib syar'i abkhal. Tetapi orang yang mencegah yang dituntut oleh syariat itu lebih bakhil lagi namanya. Walakin alladhi yamna'u wajib syar'i abkhalu, lebih bakhil. Macam apa orang yang mencegah, artinya kadang mau mengeluarkan duit padahal agama mewajibkan dia keluar duit. Nah, kalladzi yamna'u ada az-zakah, orang yang kadang mau mengeluarkan zakat. Zakat itu wajib menurut syariat. Zakat itu wajib dikeluarkan menurut tuntutan agama. Orang yang kadang mau mengeluarkan zakat itu sudah jelas disebut bakhil. Disebut bakhil. Wa yamna'u iyalahu wa ahlahu an-nafaqah, seperti orang yang mencegah anak istrinya nafkah. Ini disebut bakhil juga, karena menafkahi anak istri itu tuntutan agama, tuntutan syariat. Bila orang itu kadang mau menafkahi anak bininya, orangnya sudah bisa disebut bakhil. Au yu'addiha walakinnahu yashukku alaihi fa innahu bakhilun bittab'i. Atau dia menunaikan zakat
tetapi dia sulit atas menunaikannya itu, maka itu pun disebut bakhil juga. Ini bayar zakat nih, cuma hatinya berat benar menunaikan zakat itu disebut bakhil juga. Masih kada keluar dari nama bakhil. Ini bejakat, cuma waktu mau orang zakat itu sakit bananya hati, ngeluarkan duitnya saking banyakan. Cuma karena ini wajib ngeluarkan lain, padahal hatinya berat. Nah itu masih kada keluar dari nama bakhil. Awil ladzi yatayammamul khabitha min malih, atau orang yang menuju yang jahat dari hartanya. Ini bejakat, cuma bejakat tuh cari barang-barang yang paling kada baik, itu yang diunjukinya, yang dikeluarkannya. Misal orang ini bejakat kambing misalnya, cari kambing mana yang paling kurus, mana kambing yang paling kada baik, ini yang diunjuk lawan zakat. Nah ini bakhil juga ngarannya. Wala yatibu qalbuhu ayyu'tiya min atyabi malih, kada nyaman hatinya memberikan dari yang paling baik hartanya, au min wastihi, atau dari yang penengahnya. Jangankan yang paling baik, yang penengahnya kada mau unjuk zakat itu, pasti nang kada bagus zakat itu diunjuk, dikeluarkan. Nah fahadza kulluhu bukhlun, ini namanya adalah bakhil. Orang bakhil boleh dikatakan dia itu bakhil, kada gibah. Kada gibah, mutu bakhil orangnya, bila bejakat tinggal nang buruk-buruk, nang kada baik dijakatakannya. Nah itu bakhil. Kada berdosa kita menyambat orang itu bakhil kalau memang dia demikian tadi. Nah itu contoh-contoh yang wajib menurut syariat. Wa min wajibil muru'ati, dan yang dituntut oleh kehormatan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat dengan baik, dia belum bisa disebut pemurah, karena masih ada tuntutan lain, yaitu kehormatan diri dan adat istiadat. Orang itu disebut pemurah kalau sudah menunaikan keduanya, tuntutan agama ditunaikannya, tuntutan adat ditunaikannya. Nah hanya bisa disebut orang itu sakhiyun, pemurah. Nang jar Nabi al-jannah darul askhiyah, surga itu tempatnya orang pemurah. Nah orang pemurah di sini orang yang melaksanakan tuntutan agama, tuntutan adat istiadat juga. Wa min wajibil muru'ati, dan setengah yang dituntut oleh kehormatan, tarkul mudayakah, meninggalkan, menyempitkan, wal istitsa'u, dan bersangatan fil muhkarat, pada perkara-perkara yang remeh, kada mau kurang lebih. Ini bisa juga disebut bakhil orangnya. Ini kalau berzakat diris zakatnya. Cuma kalau selain zakat kada mau kurang lebih itu bang. Nah walaupun remeh, walaupun hal-hal yang kecilnya kada mau kurang lebih. Tapi kalau berzakat bagus saja zakatnya. Tapi kalau urusan lain pada zakat, ini kada mau kurang lebih. Nah ini masih disebut bakhil juga, kada bisa disebut pemurah lagi. Inna dzalik, yang demikian itu mustaqbahun, masih dikatakan jahat. Orang yang kada mau kurang lebih itu masih dikatakan jahat itu. Fa inna dzalik mustaqbahun. Wastiqbahu dzalik, dikatakan jahat demikian, yakhtalifu, berbeda-beda, bil ahwal, dengan keadaan, wal askhas, dan orang-orangnya. Nah, ini kada sama. Bagi orang ini dikatakan jahat, bagi orang yang macam ini mungkin kada dikatakan jahat, karena belain keadaan orang tersebut.
Contohnya misalnya, maka berbeda itu kalau ada tetangga kesusahan, ada orang kaya luar biasa, memberi 5.000 rupiah pada orang kesusahan luar biasa, tetangga nih, seorang duit nggak ada kehitungan lagi sudah, saling beri 5.000. Nah, itu dianggap jahat. Tapi ada tetangga sebelah yang orangnya pas-pasan, memberi jualnya 5.000, ini kan dianggap jahat karena beda keadaan hidupnya. Nah, beda keadaan hidupnya. Paman kasura maluhu, siapa yang banyak hartanya, ustuk biha, dianggap jahat. Ma la yustaqbahu, sesuatu yang tidak dianggap jahat, minal fakir, dari orang fakir, minal mudayakah, daripada kada mau kurang lebih itu. Nah, kalau orang fakir susah, ini kada mau kurang lebih, kada apa-apa, ini susah juga. Kalau orang yang kaya kada mau kurang lebih, nah itu dianggap jahat itu. Wa yustaqbahu minar rajul al-mudayaqatu ma'a ahlihi wa aqaribihi ma la yustaqbahu ma'al ajanib, dan dianggap jahat dari seseorang mudayaqah, menyempitkan, artinya kada mau kurang lebih, beserta keluarga anak istrinya, sesuatu yang tidak dijahatkan beserta orang lain. Nah, kalau orang lain kita bisa dianggap kada jadi masalah, kada mau kurang lebih. Tapi kalau lawan anak bini kada mau kurang lebih, kan itu dianggap jahat. Lawan anak itu berhitung luar biasa, lawan bini aja berhitung, itu ngarannya dianggap jahat. Kalau ke orang lain berhitung mungkin kada dianggap jahat. Nah, jadi itu beda antara keadaan orang-orangnya. Yustaqbahu ma'al jar, dianggap jahat beserta tetangga, ma la yustaqbahu ma'al ba'id, yang tidak dianggap beserta orang yang jauh. Wa yustaqbahu fid dhiyafah minal mudayaqah ma la yustaqbahu fil muamalah, dianggap jahat pada menjamu tamu, nah, daripada kada mau kurang lebih yang tidak dianggap jahat dalam hal bermuamalah. Wabil jumlah, kesimpulannya, pal bakhil, orang yang bakhil itu huwallazi yamna'u, orang yang kada mau, haitsu yambagi an la yamna, sekira-kira dia kada patut untuk kada mau itu. Nah, orang bakhil itu orang yang mencegah kada mengeluarkan duit, padahal dia semestinya mengeluarkan duit. Nah, itu orang bakhil. Imma bihukmi syar'i, ada kalanya dengan hukum syariat, wa imma bihukmil muru'ah, ada kalanya dengan hukum kehormatan dirinya. Wa man adda wajib syar'i, siapa yang menunaikan kewajiban syara, zakat dikeluarkannya, anak bini semuaan dinafkahinya, itu kewajiban syariat ditunaikannya. Wa wajibal muru'ah, kewajiban muru'ah, kehormatan al-la'iqah bihi, yang layak dengannya, kehormatan dirinya, tuntutan adat istiadat dikeluarkannya juga. Ada orang kesusahan disumbangnya walaupun ini lain zakat, ada orang yang memerlukan diberinya dengan yang layak. Nah, faqad tabarra'a minal bukhli, maka orang ini terlepas dari sifat bakhil. Jadi supaya selamat dari sifat bakhil ada dua yang kita laksanakan. Maksudnya kita mengeluarkan duit itu harus kedua-duanya. Yang wajib menurut agama kita keluarkan, yang wajib menurut adat istiadat kita keluarkan juga. Nah, hanya orang itu selamat dari namanya bakhil di sisi Allah dan Rasul atau di sisi agama artinya. Na'am la yattasifu bi sifatil jud was sakha,
ma lam yabzul ziyadatan ala dzalik li talabil fadilah wa nailid darajat. Orang yang selamat dari sifat bakhil kada tentu lagi namanya pemurah. Orang ini sudah kada bakhil tapi belum tentu jadi orang pemurah. Orang yang pemurah itu, yang dikasihi Allah itu, orang tidak bersifat dengan sifat pemurah selama dia tidak memberi lebih atas yang demikian karena menuntut keutamaan dan mencapai derajat yang tinggi. Namun masih kada bakhil belum tentu pemurah. Karena pemurah itu lebih tinggi dari sekedar kada bakhil juga. Misalnya orang begawi bekerja di tempat kita. Nah, ukuran gajinya, pasaran gajinya sebulannya 500.000. Kita kalau warakan 500.000. Nah, itu kita mengeluarkan pas. Kita selamat dari sifat bakhil, tapi kada bisa disebut lagi pemurah. Kenapa? Karena kada lebih daripada kebiasaan. Nah, kalau orang bekerja dengan kita pasarannya 500.000 misalnya, kita beri 600.000, nah itu bisa sudah disebut sebagai orang yang pemurah. Kita bisa berbicara mulai pasar ke sini. Biasanya berbicara pasar ke sini itu 2.000, 5.000 misalnya. Kita bayar 5.000, kada pemurah lagi ngarannya itu. Kenapa? Walaupun kada bakhil, tapi kada disebut pemurah. Kalau orang berbicara mulai sini, orang pasaran 5.000, 4.000 jadilah bakhil ini ngarannya. Orang pasaran 4.000, 5.000 nya 4.000 aja. Nah ini bakhil. Kalau nya 5.000 kayak orang kada bakhil, cuma belum sampai kepada derajat sahi pemurah. Orang yang disebut pemurah itu lebih daripada itu. Nah, semata-mata untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastina'ul ma'ruf wa ra'a ma tujibuhul 'adatu wal muru'ah wal jud. Berbuat baik melebihi tuntutan adat dan kehormatan, itulah namanya pemurah. Berbuat kebaikan melebihi adat, hanya disebut pemurah. Walakin tetapi bisyarti ayyakuna an tayyibi nafsin. Pemurah tadi ada syaratnya pulang. Inya memberi balabih itu atau menyumbang itu dari hati yang senang. Kada ada paksaan, kada ada mengharap apa-apa, semata-mata dari hati yang senang. Wala yakuna antama'in, tidak ada dari tamak. Dari tamak. Nya ada orang nang tamak. Nya wani memberi banyak. Cuma kita berharap orang tuh banyak lagi memberinya. Nah itu tamak ngarannya. Itu kada bisa disebut pemurah juga. Karena ada mengharap yang kembali lebih banyak daripada itu dari orang yang diberinya itu kada bisa disebut pemurah. Waraja'i khidmatin, mengharapkan khidmat. Nah, sama aja. Ini memberi si pulan, tapi tujuannya supaya si pulan itu kena mau berkhidmat lawan inya. Kada pemurah juan itu ada tujuan. Au mukafaatin, atau balasan, au syukrin, atau ucapan terima kasih, au sanain, atau puji-pujian. Bila orang memberi sesuatu tapi ada harapan supaya berkhadam lawan seorang, supaya membalas kena, supaya berterima kasih lawan seorang, supaya inya memuji lawan seorang. Nah bila ada harapan-harapan itu, kita kada bisa disebut orang yang askhia, orang yang pemurah. Yang dikatakan as-sakhi qaribun minallah, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Kada masuk itu kalau kita bahambur duit tapi mengharap macam-macam dari orang yang diberi itu. Fa inna
man tami'a bisyukri wassana, orang yang ingin diucapi terima kasih, orang yang kepingin dipuji dengan pemberiannya itu. Hanya bebabarin itu supaya dipuji oleh yang memberi, oleh yang diberi ini. Nah, inya memberi itu supaya nang diberi ini berterima kasih. Itu harapannya. Inya memberi itu berharap nang diberi ini kena tunduk lawan inya. Bahwa bayaun itu ngarannya bajual pemberian. Bajual pemberian walaisa bijawadin, bukan pemurah, itu bukan pemurah. Jadi kalau kita hendak pemurah, kita bagi, kita beriakan. Jangan berharap apa-apa dari orang yang kita beri itu. Nang inya hormat kalau seorang nang kada kan, nang menurut kan, nang tatap kita beri. Kita minta balasan kepada Allah. Nah itu ngarannya pemurah. Amun kita beri sekalinya kada masih, sakit hati ya, itu hok aku beri itu ngarannya kada pemurahan itu. Nah, mengharapkan tunduk orang dengan kita, nah itu jauh dari sifat pemurah. Fa innahu yashtaril madha bimali, itu namanya dia membeli pujian dengan hartanya. Kada pemurah itu membeli pujian dengan duitnya, supaya dipuji orang, supaya ya, macam-macam bagi duit ke sana kemari, tujuan supaya dipuji orang, disimpati orang. Itu lain pemurah. Itu kada ada pahalanya di sisi Allah, kada ada apa-apanya, karena dia mengharapkan balasan dari orang yang diberinya itu. Wa misluhu man yab'asuhu alaihi al-khawfu minal hija' aw malamatil khalqi. Seumpama demikian orang yang mendorong akan dia atas memberi, takut dari hinaan atau celaan makhluk. Ini kena mau kada aku bari ini, aku bisa disambatinya macam-macam bari ya. Nah itu kada bisa masuk dalam pemurah, bukan pemurah itu. Fa innahu laisa minal jud, itu kada termasuk pemurah ngarannya. Nah, jadi pemurah itu kada gampang. Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hanya disebut pemurah. Hanya disebut pemurah. Kalau panggena merasa banyak bebari asa pemurah, kada tentu lagi pemurahan itu. Macam itu ayo merasa asa pemurah. Macam itu. Amun kada macam itu, jangan menyangka jadi orang pemurah. Kalau orang pemurah tu berbuat maksiat, lakas diberi Allah taufik untuk bertobat. Orang pemurah. Nah, orang pemurah itu orang yang memberikan sesuatu yang dituntut oleh agama, memberikan sesuatu yang dituntut oleh adat melebihi daripada semestinya. Dengan senang hati, dengan kada mengharap apa-apa dari yang diberi, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hanya disebut pemurah. Hanya disebut pemurah. Kalau panggena merasa banyak bebari asa pemurah, kada tentu lagi pemurahan itu. Macam itu ayo merasa asa pemurah. Macam itu. Amun kada macam itu, jangan menyangka jadi orang pemurah. Nah, jadi orang yang memberi karena takut dicela, karena takut dihina. Nah, orangnya lantih nih, bila kata dibari kena gagar unom bari nah. Nah, itu kada pemurah juga ngarannya. Kenapa? Karena takutan kena disambatinya. Kada kau pemurah juga itu. Fa innahu laysa minal jud. Li'annahu mutarrun, karena dia itu mutarrun artinya terpaksa ilaih kepada demikian itu memberi, bihadhil bawais, dengan ini yang mendorong tadi. Wahia a'wadun mu'ajjalatun lahu alaih, itu adalah merupakan gantian yang disegerakan bagi dia atasnya. Itu sudah digantikan
disegerakan balasannya kepada kita. Kita memberi, mengharap supaya dipuji orang, kita beri, dipuji orang, itulah sudah balasan yang disegerakan di dunia ini. Kita memberi supaya jangan dicela orang, kita beri, lalu kita kata dicela orang, itulah sudah balasan yang disegerakan Allah. Di akhirat kan ada lagi kena balasannya. Bahwa mu'tadun, itu orang mu'tadun, minta ganti ngarannya. Minta ganti dengan kebaikannya, dengan pemberiannya itu. La jawadun, bukan dinamakan pemurah. Jadi jawad pemurah, sakhi pemurah juga sama bahasa Arabnya. Cuma sebagian ulama mengatakan kalaunya masih banyak nang tertinggal orang itu disebut sakhi. Kalaunya banyak nang diberiakan pada nang ditinggal ngarannya jawad. Nah, kalau habis semua diberiakan ngarannya isar, karena 3 macam tuh jenis nang bebebari ini. Nah, jadi dalam bahasa agama ada isar, wani habis asa orang nyaman, nah itu isar. Kalau jawad itu banyak diberiakan pada meninggal. Nah, kalau sakhi banyak meninggal pada yang diberiakan. Ketiga-tiganya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran baik dunia maupun akhirat, asal dengan syarat-syarat yang macam tadi. Nah, kemudian bayanu ilajil